Hai, apa kabar semuanya saudara? Senang sekali berjumpa dengan saudara. Saya berdoa kiranya firman yang akan kita dengar pada hari ini akan boleh menjadi berkat bagi saudara dan boleh memperkuat saudara dalam menjalani sepanjang hari ini. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata, setiap kalimat kiranya Tuhan yang mengurapi. Berikan kekuatan hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada melayani. Dan kiranya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan sama-sama belajar mengapa kita harus berdoa. Doa adalah salah satu sarana seseorang untuk mengalami pertumbuhan iman. Doa adalah nafas orang percaya. Doa adalah senjata terbaik orang percaya. Bahkan doa adalah privilege. Tuhan tidak pernah merancangkan doa sebagai beban, tapi Tuhan merancangkan doa sebagai kekuatan bagi saudara yang mengandalkan Dia. Alkitab mengatakan kita akan mempelajari alasan mengapa orang Kristen harus berdoa. Yang pertama, karena doa adalah ibarat charger kita. Dia adalah yang memberikan kita kekuatan. Bila kita melihat Alkitab, selalu Alkitab menunjukkan Tuhan Yesus banyak menyempatkan diri untuk berdoa. Mengapa demikian? Sebab momen terpenting bagi Tuhan Yesus adalah berbicara dengan Bapanya di surga. Pelayanan Tuhan Yesus yang hebat dan luar biasa, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, semuanya terletak dalam hubungannya dengan Bapa di surga. Markus 1:35 mengatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Lukas 6 ayatnya yang ke-12. Melalui doa kita tahu bahwa Tuhan Yesus berkomunikasi dengan Bapa di surga. Walaupun sebagai Tuhan dia berbicara setiap saat, tetapi Tuhan Yesus hendak memberi contoh bahwa pelayanannya terletak kepada hubungannya dengan Bapa di surga. Sebagaimana Tuhan Yesus ketika menjadi manusia, manusianya, badannya dibatasi oleh fisik dan kemampuan manusiawi. Tapi melalui doa, Tuhan Yesus mendapatkan kekuatan baru untuk menghadapi persoalan-persoalan yang menanti dia. Kita mengatakan bahkan di Taman Getsemani pun Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya di surga. Bila ibarat HP, hidup kita ibarat HP, maka doa yang mencarger hidup kita. Ketika kita sudah mulai kehabisan daya, ketika kita sudah mulai kehilangan tenaga, maka doa tersebut yang menyajer. Kekuatan dari Bapa di surga akan turun. Kita akan mendapatkan kekuatan, kita akan mengalami yang namanya pemulihan dari Tuhan. Yang pertama, karena doa ibarat charger, kita di-charge oleh Allah. Yang kedua, mengapa orang Kristen harus berdoa? Karena kalau saudara dan saya mempelajari, doa adalah ibarat sebagai perlindungan bagi kita. Doa yang melindungi kita dari serangan-serangan si jahat. Semakin saudara dalam posisi yang tinggi, semakin saudara dipromosi, semakin banyak tanggung jawab yang saudara terima, maka semakin harus saudara banyak berdoa. Doa adalah perlindungan orang percaya. Kita perlu memperhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dalam Efesus 6 dikatakan demikian ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan Allah, perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Alkitab katakan di ayat yang ke-18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Sama seperti yang namanya perlindungan, shield, yang namanya tempat perlindungan, doa memiliki kapasitas yang sama.
untuk melindungi, untuk menjaga hidup saudara dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa orang Kristen harus berdoa? Yang ketiga, yang terakhir dikatakan karena doa ibarat Mbah Google, saudara. Doa ibarat seperti Google, bahkan even more. Peranan doa seperti Mbah Google, maksud saya, bahkan fungsinya jauh di atas itu. Ketika kita bingung mau buat apa, ketika kita nggak tahu mau melakukan apa, ketika kita harus membuat sebuah keputusan, kita biasakan googling, saudara, dan Google akan menemukan sesuatu untuk kita ketahui. Ketika kita menghadapi masalah, Alkitab mengatakan ketika kita berdoa, maka Tuhan akan memberikan tuntunannya. Kita lihat firman Allah Yakobus 1 ayat yang ke-5, tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah memintanya dalam iman, sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Penting sekali orang percaya untuk selalu bertanya kepada Bapa atau mencari kehendaknya. Dan kita akan menemukan jawabannya melalui kuasa Roh Kudus. Akan berbicara dalam hati nurani kita dan akan menuntun saudara dan saya. Ketika kita mengalami tantangan kehidupan, kita bisa meminta karya Roh Kudus bergerak, mengajar, membimbing, dan menuntun kita, sehingga kita memiliki kekuatan untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Jelaslah Rasul Paulus mengajar kita untuk memiliki kehidupan doa yang berkualitas. Saya berdoa sekali lagi kiranya kita sama-sama menghargai firman ini, dan kiranya firman ini boleh memberkati setiap saudara di tempat ini. Yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang dalam hadirat Allah. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sambil angkat tanganmu dengan iman percaya, katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kita angkat lagu dari awal dengan segenap hatimu setiap Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhanku rindu, bilang sama dia, masuk dalam hadirat, masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kita sembah Tuhan sejenak pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan,
Haleluya Tuhan, kami cari firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Apapun yang kau butuhkan, apapun yang kau perlukan, mari datang sama Tuhan. Cari dahulu perkenanannya, cari dahulu hatinya. Haleluya. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mencari Tuhan, Engkau mendapatkan. Saya berdoa Engkau yang mengutamakan Tuhan, maka apa yang menjadi kehidupanmu diberkati oleh Dia. Pagi hari ini kita datang sama Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama datang sama Tuhan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Saya berdoa hari berkat, hari mukjizat, hari anugerah. Karena yang punya surga, crazy love with you.